Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah baik, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya di kelas Alfamart. Adapun materi kita pada siang hari ini yaitu tentang pelayanan usaha atau pelayanan prima. Nah, jadi apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Nah, yang pertama tentunya kita harus memahami standar sikap dari personel toko, menjelaskan juga pengertian dari komplain. Yang ketiga, menentukan langkah menghadapi keluhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah melakukan pelayanan prima pada satu sektor usaha. Nah ini ya, jadi bisa dilihat ini ada beberapa standar salam dan juga sikap yang tentunya harus dimiliki oleh personil toko. Ini ada standar salam dan juga sikap bagi personil toko di area kasir. Yang pertama, jika sedang tidak transaksi atau melayani konsumen, maka wajib beri salam pada konsumen yang datang. Jadi contohnya kayak selamat pagi, selamat datang di Alfamart, tentunya dengan kontak mata dan mengatupkan tangan di depan dada. Jadi mungkin adik-adik kalau pergi di Alfamart pernah lihat ya, dari area kasir atau mungkin depan pintu. Nah, pasti ada yang mengucapkan salam untuk kita kalau kita masuk di Alfamart. Terus selanjutnya, jika kasir sedang bertransaksi atau melayani konsumen, maka kasir juga harus fokus pada konsumen yang sedang dilayani. Nah, adapun standar salam dan juga sikap bagi personel toko di area sales. Yang pertama, juga harus memberikan salam atau sapa, contohnya kayak selamat berbelanja, dan tentunya juga dengan kontak mata kepada konsumen. Lalu yang kedua, bila berpapasan lagi untuk kedua kalinya atau lebih dengan konsumen yang sama, maka cukup anggukkan kepala dan berikan senyum. Dan yang terakhir, jika konsumen membutuhkan bantuan, kita harus sesegera menghampiri dan menyapa. Jadi juga harus mengucapkan selamat pagi atau mungkin selamat siang dan malam Bapak Ibu. Contoh dengan saya Fitri, ada yang bisa saya bantu. Jadi dengan sikap tubuh dan juga tangan tetap terkatup di depan dada. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ini yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan apabila kita lagi dalam pelayanan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah posisi siap untuk melayani. Yang tidak bisa kita lakukan adalah tentunya ini dilarang makan dan juga minum di area sales. Nah, juga ya memberikan sesuatu ini kepada konsumen harus dengan kedua tangan. Jadi jangan memberikan sesuatu pada konsumennya kita ini dengan satu tangan. Jadi ini tidak sopan ya dan tidak termasuk dalam SOP yang ada di Alfamart. Nah, selanjutnya ini ada standar sikap dalam kondisi tertentu. Jadi standar sikap dalam kondisi tertentu ini yang pertama pada saat ada barang yang datang. Jadi biasanya ya kalau kita lagi berbelanja atau mungkin ada yang pernah ke Alfamart terus lagi ada kayak mobil yang datang, nah itu pada saat barang datang, jadi harusnya personel toko itu minta maaf sebelumnya kepada konsumen. Dan selanjutnya melayani konsumen yang spesial, jadi ada beberapa yang menjadi konsumen spesial seperti anak-anak, ibu hamil, orang disabel, dan juga lansia. Jadi kayak ini ya, jadi ini pelayanan prioritas yang ada di antrean kasir. Nah ini Alfamart memberikan prioritas khusus di saat situasi dan kondisi transaksi pembayaran dalam keadaan antri kepada orang dengan kriteria seperti orang disabel, ibu hamil, dan juga orang jompo atau lansia. Jadi kita harus mendahulukan konsumen prioritas terlebih dahulu dan juga tentunya harus mohon permisi kepada konsumen yang sebelumnya. Kayak contohnya, mohon maaf Bapak atau Ibu, mohon izin untuk melayani konsumen yang ada di belakang Bapak. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini ada video standar pelayanan yang ada di Alfamart. Selamat pagi Pak, selamat datang Pak. Oke, nah selanjutnya
Selamat pagi Pak, dengan saja ya yang bisa saya bantu. Kalian bisa lihat kirim dan ada juga kalian bisa lihat nanti kirim linknya. Saat ini Alfamart sedang menjalankan program pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Mohon maaf Pak, apakah Bapak membawakan Nah, selanjutnya ini ada di sini kami juga menyediakan tas belanja seharga 3.500 dan kantongan plastik. Namun apakah Bapak bersedia untuk membayar seharga yang perluannya? jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya ini ada video standar Ini susu laktokro tahap 3 rasa manis 350 gram expired Juni 2021. Dan ada juga jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya Mau isi pulsa atau paket data berapa? Kami juga sedang ada promo dicitanya seharga 5.000. Nah, belanjaan Bapak sudah di atas 50.000. Bapak bisa tebus murah Kliko boxnya senilai 5.000 dari harga 9.300 atau apa aja 5.000. Total belanjaan Bapak senilai 63.400 dengan potongan 2.200 jadi total belanjaannya 6.000. Uang yang saya terima 100.000 ya Pak. Selanjutnya ini ada video standar pelayanan nanti 300 rupiahnya mau didonasikan Pak. Terima kasih kalau kirim dan nanti ada juga jadi harus diperhatikan baik-baik. Oke, nah selanjutnya ini ada video standar pelayanan Total belanjaannya 61.200, donasi Bapak senilai 300 rupiah, jadi kembaliannya 38.500. Terima kasih, senang melayani Anda, silakan datang. Oke, nah selanjutnya ini ada video standar pelayanan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini ada namanya komplain. Jadi penyampaian ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dirasa oleh konsumen. Nah, komplain ini dapat disampaikan tentunya secara lisan ataupun juga secara tulisan. Lalu ini ada beberapa tentunya penyebab orang biasanya melakukan komplain. Nah, ada beberapa hal yang biasanya kenapa orang sih harus komplain. Nah, yang pertama, karena menaruh harapan tetapi tidak mendapatkannya. Terus yang kedua, kualitas barang atau jasa yang dijual ini buruk. Contohnya telurnya mungkin busuk atau makanannya yang sudah rusak. Nah, yang ketiga, diperlakukan kasar, diacuhkan atau tidak sopan. Dan yang terakhir, mendapat keterangan berbeda-beda terhadap suatu hal. Nah, jadi itu tadi ya, kenapa sih orang biasanya komplain. Jadi alur terjadinya komplain itu yang pertama harapan, terus ada masalah layanan, terus terjadi kekecewaan, dan selanjutnya terjadi layanan namanya komplain. Ya baik, adik-adik, jadi setelah kita bahas tentang komplain, jadi ada juga yang namanya handling komplain. Jadi cara kita menghandle komplain itu sendiri. Nah, handling komplain adalah segala usaha yang dilakukan oleh personil toko untuk
menghadapi keluhan yang disampaikan oleh konsumen kepada kita. Nah, ini ada salah satu contoh tentang komplain, jadi sebuah percakapan ya. Jadi contohnya nih uang kembalian konsumen yang tidak sesuai. Jadi anggaplah ada seorang konsumen yang datang ke Alfamart terus sambil marah-marah nih. Jadi Mas, tadi pagi saya belanja di sini uang kembalianku kurang 5.000, ini bukti struknya. Nah, hal yang harus dilakukan oleh personil toko yang bisa dilakukan adalah, baik Bu, maaf sebelumnya saya lihat struknya terlebih dahulu dengan kasir contohnya Indri. Maaf ya, ini kekurangannya 5.000. Agar tidak terulang lagi, mohon ditegur kasir kami terlebih dahulu sebelum Ibu meninggalkan toko. Terima kasih, kami akan teliti lagi. Nah, seperti itu. Terus yang tidak bisa dilakukan adalah, oh waduh tidak bisa Bu, harusnya tadi Ibu hitung dulu sebelum meninggalkan. Nah, selanjutnya ini ada lagi contoh komplain yang biasanya terjadi di Alfamart ketika tidak sesuai antara harga yang terpajang dengan yang ada di komputer. Jadi biasanya ada yang komplain kayak, kenapa harga di komputer beda dengan yang ada di pajangan rak. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan kasus seperti ini, yang harus kita lakukan adalah tentunya meminta maaf. Jadi, maaf Ibu atas kesalahan kami, sebagai permintaan maaf kami, Ibu berhak membayar dengan harga yang termurah. Nah, yang tidak bisa dilakukan adalah menjawab dengan kata-kata, iya Bu, pristek yang baru belum diganti. Jadi seperti itu. Nah, baik, selanjutnya adalah langkah-langkah menghadapi keluhan pelanggan. Jadi yang pertama, bersikap tenang, mendengarkan keluhan pelanggan itu sendiri, akui masalah yang ada, berikan sebuah penjelasan, hibur dan tenangkan hati pelanggannya kita. Terus berikan penekanan bahwa Anda simpati kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah posisikan diri kita sebagai konsumen itu sendiri. Nah, itu. Oke, baik adik-adik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai layanan usaha atau layanan prima yang ada di Alfamart. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya. Nanti ada tugas yang akan Ibu kasih ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.